Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CKP Angkatan 10 Kabupaten Grobogan. Saya Septi Karniawati dari SD Negeri Kecil Karangharjo, Kecamatan Pulau Kulon. Sebelah kanan saya Maulidi Dartono Yulianto dari SD Negeri 2 Selo, Kecamatan Karangharjo. Sebelah kiri saya Widya Liliawati dari SD Negeri 5 Sembung Harjo. Kami akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. CKP Angkatan 10 tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam Bu Septi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Widya? Alhamdulillah Bu Septi sehat. Bu Septi sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya juga sehat. Baiklah, di sini Ibu akan melakukan coaching, betul? Iya betul. Di sini saya akan jadi observer ya Bu. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan kegiatan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah nanti di saat Bu Widya coaching sudah sesuai menggunakan alur tirta atau belum, dan bagaimana nanti Bu Widya menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh Kuci, dan bagaimana nanti Kuci menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Widya. Baik Ibu. Nanti jangan lupa saat proses pelaksanaan coaching, Bu Widya menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa yang ingin Bu Widya kembangkan? Baik, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu adanya kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Dari 3 kompetensi tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Widya, kompetensi mana yang ingin Bu Widya kembangkan secara spesifik? Baik, dari ketiganya mungkin yang akan saya kembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan aktif Ibu. Karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif pun saya itu dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang diajukan oleh kunci. Baiklah Bu Widya, pertanyaan selanjutnya ingin saya arahkan kepada Bu Widya. Kemudian, indikator apa yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Widya dalam proses coaching nanti, seperti apa indikator ketercapaiannya? Indikator ketercapaiannya saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan juga coach memiliki rencana aksi atau tindak lanjut apa yang harus dilakukannya. Baiklah Bu Widya, itu ada tadi beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bu Widya. Sekali lagi sebelum Bu Widya melakukan kegiatan coaching, nanti semoga Bu Widya bisa melakukan kegiatan dengan baik, dan Ibu Widya harus mengingat ya Bu hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi, dan selamat melakukan kegiatan coaching, semoga mendapat hasil yang maksimal. Amin, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wid. Bagaimana kabar Pak Wawan hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa Bu. Tadi Pak Wawan WA saya mau ngajak ngobrol nih. Iya betul sekali Bu Wid. Saya butuh teman untuk bercerita ini Bu Wid. Baik, kita ngobrol nggak terlalu lama ya Pak, mungkin sekitar 10-15 menit. Ngomong-ngomong nih Pak Wawan, apa yang mau Pak Wawan bicarakan siang ini? Jadi begini Bu Wid, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Wid tentang pembelajaran yang ada di kelas saya Bu Wid. Saya di kelas itu ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran.
khususnya pada pelajaran matematika untuk materinya perkalian. Saya kok merasa murid-murid saya itu kesulitan dalam memahami materi perkalian ini. Padahal materi perkalian ini menjadi dasar untuk di kelas berikutnya. Oh, jadi Pak Wawan ini mengalami kesulitan dalam mengajarkan materi perkalian kepada murid di kelas 2 Bapak, gitu ya? Ya, betul sekali. Rasanya kok saya sulit sekali mengajarkan perkalian ini kepada anak-anak saya di kelas 2. Oke Pak Wawan, karena waktu kita ngobrol ini pendek, Bapak ini mendapatkan apa dari diskusi atau percakapan ini? Begini Bu, harapan saya dengan diskusi bersama Bu Wit, saya mendapatkan solusi atau hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid yang tidak paham tentang perkalian ini. Oke, berarti apa yang bisa dilakukan Pak Wawan supaya murid-murid Pak Wawan itu bisa memahami materi perkalian itu? Ya Bu Wit, supaya murid-murid saya dengan mudah paham tentang materi perkalian ini, saya mengajar kemarin selesai memberikan pelajaran tentang perkalian, saya menanyakan kepada anak-anak apakah sudah paham. Anak-anak juga sudah menjawab paham gitu. Tapi ketika saya beri soal dan saya koreksi, nilainya jelek-jelek. Padahal saya juga memberi banyak contoh tentang cara mengerjakan perkalian tersebut. Oh begitu ya Pak. Baik, menurut Pak Wawan, anak-anak yang memahami perkalian itu seperti apa ya Pak? Menurut saya sih anak-anak yang memahami perkalian, yang tahu bagaimana proses mengerjakan perkalian dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang lalu menjumlahkan, kemudian setiap angkanya didapatkan hasil perkalian yang benar. Jadi mereka paham tahapan mengerjakan soal perkalian dulu. Oke, jadi anak-anak paham tahapan-tahapan mengerjakan perkalian dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, menjumlahkannya dengan benar, hasil akhirnya benar, begitu idealnya ya Pak? Iya, harusnya begitu idealnya. Jadi kalau anak-anak di level itu kita bilang poin levelnya 10 begitu, terus anak-anak belum paham sama sekali di level 1. Menurut Pak Wawan nih, anak-anak di kelas Pak Wawan berada di level berapa? Kalau saya amati beragam sih Bu ya. Jadi murid-murid saya di kelas 2 ini dalam memahami perkaliannya sangat variatif sekali. Ada yang menurut saya di level yang sama sekali belum paham bagaimana cara mengerjakan perkalian. Lalu ada yang di level 5 menurut saya yang bisa mengubah perkalian menjadi penjumlahan berulang, tapi hasil penjumlahannya itu masih salah. Kalau di rata-rata menurut saya di poin 5 idealnya. Oke, menurut Pak Wawan, murid-murid Bapak berada di level 5 untuk memahami tentang materi perkalian ini. Apakah ada kemungkinan murid-murid berada di level 10 Pak Wawan? Saya pikir bisa. Dengan hasil perkalian dari penjumlahan berulang, kemudian apa yang mereka kerjakan benar dalam tahapan-tahapan, murid-murid saya bisa di level 10. Menurut Pak Wawan, yang bisa Bapak lakukan untuk membantu murid-murid berada di level itu dalam memahami materi perkalian itu bagaimana? Sebenarnya apa ya Bu? Saya baru pikirkan itu Bu. Apa yang bisa saya lakukan supaya murid-murid saya itu paham materi perkalian ini. Saya ada beberapa ide sih Bu. Wah, ide apa itu Pak Wawan? Jadi begini Bu, saat mengajar kemarin itu hanya menggunakan metode ceramah, kemudian menulis contoh mengerjakan perkalian di papan tulis, lalu murid-murid saya beri contoh soal untuk dikerjakan. Setelah saya umumkan, usia murid di kelas 2 itu harusnya kan dengan menggunakan beda konkret contohnya, tapi ternyata pada waktu itu saya menggunakan hanya metode ceramah saja, sehingga murid saya belum begitu paham. Yang saya inginkan merancang pembelajaran yang interaktif, menggunakan media pembelajaran yang konkret, interaktif, dan menyenangkan. Dalam menjelaskannya pun mungkin saya bisa tayangan video, ya, video-video pembelajaran tentang perkalian yang menjelaskan
perkalian bagaimana tahapnya mengerjakan. Lalu saya akan menggunakan benda konkret untuk penjumlahan berulangnya, bisa menggunakan stik es krim, kelereng, batu atau biji kacang yang bisa langsung dihitung oleh murid. Kemudian saya juga punya ide untuk memainkan sebuah game. Begitu Bu. Wah, bagus itu Pak Wawan. Game apa yang bisa dimainkan? Gamenya itu adalah game habiskan tentakel tubuh. Jadi saya akan membuat soal-soal perkalian yang saya gunting-gunting dan saya tempelkan di gambar gurita menjadi tentakelnya. Nanti murid-murid akan mengambil satu kertas soal dan dari tentakel gurita tersebut kemudian mengerjakan perkaliannya menggunakan benda konkret seperti stik es krim, kelereng, batu atau biji kacang. Jika sudah selesai mengerjakan, maka dibawa ke guru. Jika jawabannya itu benar, murid bisa mengambil soal lagi di tentakel gurita itu. Rencana saya seperti itu, Bu. Apa ukuran keberhasilan rencana aksi Pak Wawan ini? Untuk ukuran keberhasilan ya, Bu, dari rencana saya ini, murid-murid dapat mengerjakan soal perkalian dengan hasil yang benar. Itu ukuran keberhasilan kami. Baik Pak Wawan, menurut Bapak apakah ada kendala dari rencana aksi yang akan Bapak terapkan dalam pembelajaran? Ya, mungkin untuk kendalanya saya perlu waktu untuk mempersiapkan media-media yang saya butuhkan untuk pembelajaran. Kemudian membutuhkan tempat yang luas supaya murid lebih leluasa dalam bermain game habiskan tentakel ini. Menurut Pak Wawan, perlu waktu berapa lama untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan dan solusi apa untuk kendala itu? Begini Bu, jadi karena pelajaran matematika itu masih 3 hari ke depan, saya bisa menyiapkan media-medianya mulai dari sekarang Bu. Saya bisa menyusun dulu langkah-langkah pembelajarannya, menyiapkan media dan gamenya. Kemudian saya rasa cukup waktu untuk mempersiapkan semuanya. Dan untuk tempat yang luas, rencana saya, kelas saya akan saya setting meja kursi itu saya pinggirkan, jadi yang di tengah itu lapang, itu untuk bermain anak-anak untuk mengerjakan game habiskan tentakel itu. Begitu rencana saya. Adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Pak Wawan untuk mempersiapkan pembelajaran ini? Ya, tentunya saya akan berdiskusi dalam kegiatan ini dengan rekan sejawat, berdiskusi, berkolaborasi tentang rencana aksi pembelajaran saya ini supaya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan dulu. Baik, kira-kira kapan nih Pak Wawan akan menerapkan di kelas? Rencana di hari Kamis nanti, Bu. Baiklah Pak Wawan, kita review sebentar ya hasil diskusi kita kali ini, apa yang Bapak dapatkan dalam sesi perbincangan atau diskusi kita kali ini. Ya. Begini Bu, sebelum ngobrol dengan Bu, tadinya kan saya bingung Bu tentang masalah murid-murid saya yang tidak paham tentang perkalian. Tapi di akhir ini saya jadi tahu apa yang perlu saya lakukan dan siapkan untuk pembelajaran perkalian di kelas saya. Sampai murid saya paham dengan menggunakan media konkret dan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya dan saya lebih bersemangat lagi, Bu. Wah, keren nih Pak Wawan. Kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan ya Pak. Saya pengen dengar cerita Pak Wawan tentang keseruan belajar perkalian di kelas. Dan jangan lupa hubungi saya kalau butuh support. Ya, siap Bu. Terima kasih ya Pak Wawan. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan cerita yang lebih seru. Ya, terima kasih Bu Wit atas waktunya. Alhamdulillah ya Bu, coachingnya tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, saya sempat menanyakan ke Bu Widya tentang indikator ketercapaian ya Bu ya. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Widya tadi sebelum melakukan coaching, apa saja yang sudah dilakukan Bu Widya terkait indikator tersebut? Baik Ibu, Alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching
Dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching informasi-informasi yang terkait. Kemudian saya juga menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan juga saya meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu, Bu. Sebagai observer, apa yang sudah dilakukan Bu Widya itu sudah bagus sekali, karena Bu Widya sudah melaksanakan dan menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Bu Widya sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian Bu Widya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, tadi sudah disampaikan dalam kegiatan coaching, sehingga coaching yang dilakukan Bu Widya bisa menemukan solusi sendiri seperti itu ya Bu ya. Kemudian selain itu Bu Widya, coaching ini harus juga bisa menerapkan prinsip-prinsip coaching, dan Bu Widya juga sudah melakukan secara baik, secara runtut dari awal sampai akhir. Sekali lagi selamat ya Bu ya. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, saya ada pertanyaan satu Bu, boleh lanjut pertanyaan? Ya, terima kasih. Dari yang sudah Bu Widya lakukan, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Widya kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Luar biasa sekali Bu Widya, yang Bu Widya sampaikan tadi, yang Bu Widya terapkan itu sudah sekali lagi luar biasa. Di situ terlihat sekali ya Bu ya, Bu Widya itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena sekali lagi saya melihat respon yang disampaikan itu sudah sesuai yang diharapkan. Seperti itu ya Bu ya. Luar biasa, Bu Widya sudah menggali lagi. Kedepannya saya ingin Bu Widya lebih menggali kembali ya Bu ya, menggali kembali, kita bisa bertemu kembali di kesempatan berikutnya dengan berbagai pengalaman-pengalaman yang tentunya berbeda-beda ya Bu, dengan tingkat permasalahan pun juga berbeda-beda. Gitu ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya Bu Widya. Saya cukupkan kegiatan pada pagi hari ini, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.